Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Red Seleradinda Nur Hakim. Saya Serli Rosiana Puspitasari. Saya Rafael Armando Risusanto. Saya Zaira Febriana. Saya Muhammad Aditya Pangestu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami di PT Indah Kiat. Perancangan analisis implementasi sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi proses bisnis di PT Indah Kiat. Profil perusahaan PT Indah Kiat. Jadi PT Indah Kiat Pulp and Paper atau disingkat IKPP didirikan oleh Sutopo Janarto, pengusaha asal Pematang Siantar di Sumatera Utara. Perusahaan ini resmi berdiri pada 17 Desember 1976 dengan dukungan pemerintah dan pabrik pertama yang dibangun di Tangerang pada tahun 1977. Jadi PT Indah Kiat Pulp and Paper ini melakukan ekspansi besar dengan membangun pabrik pulp dan kertas terintegrasi di Perawang, Riau yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 Mei 1984. Jadi sejak bergabung dengan Sinarmas Group atau APP pada 1985, IKPP ini berkembang pesat dengan peningkatan kapasitas produksi di Tangerang, Perawang, serta akuisisi pabrik di Serang. Jadi saat ini PT Indah Kiat Pulp and Paper (TBK) merupakan perusahaan industri pulp dan kertas yang terintegrasi yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri, kemasan, dan tisu. Jadi perusahaan ini beroperasi di Perawang, Tangerang, dan juga Serang dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 3,0 juta ton pulp, 1,7 juta ton kertas budaya, 108.000 ton tisu, dan juga 2,1 juta ton kemasan, di mana 52% ini produk diekspor dan 48% ini dipasarkan di dalam negeri. Selanjutnya untuk latar belakang dari kondisi perusahaan PT Indah Kiat ini, PT Indah Kiat adalah perusahaan manufaktur di bidang pulp dan paper dengan proses bisnis yang sangat kompleks dan juga multi-plan. Jadi perusahaan yang sangat kompleks ini maksudnya perusahaan yang banyak divisinya juga dan juga multi-plan di berbagai kota gitu, kayak Perawang, Tangerang, dan juga Serang. Selanjutnya ada aspek sistem existing. Jadi sistem ini masih terpisah antar divisi. Jadi sistemnya ini belum terintegrasi. Dan juga selanjutnya untuk permasalahan utama dari sistem yang tidak terintegrasi ini, jadi datanya ini tidak real time dan juga bisa mengalami duplikasi data, proses manual juga. Dan juga kebutuhannya ini kita karena sistemnya tidak terintegrasi dan juga data tidak real time, jadi kebutuhan ini kita membutuhkan sistem ERP yang terintegrasi untuk efisiensi dan juga kontrol. Untuk manfaat yang pertama ada bagi akademisi sebagai referensi dan studi kasus nyata mengenai penerapan konsep Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP pada industri manufaktur pulp dan kertas dengan tingkat kompleksitas tinggi serta sebagai bahan pembelajaran integrasi sistem informasi enterprise. Yang kedua ada bagi manajemen perusahaan. Jadi sebagai bahan pertimbangan dan kerangka analisis dalam perencanaan transformasi digital, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait informasi dan implementasi sistem ERP terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian proses, dan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada bagi praktisi dan profesional sistem informasi. Jadi memberikan wawasan mengenai pendekatan analisis proses bisnis, perancangan modul ERP, serta tantangan implementasi sistem terintegrasi pada perusahaan manufaktur berskala besar dan berorientasi keberlanjutan. Yang selanjutnya ada pemetaan proses bisnis existing as is proses di PT Indah Kiat TBK. Yang pertama ada proses bisnis lagun dan hutan mini. Lagun dan hutan mini ini mencakup 5 divisi semacam divisi operasional, unit pengolahan limbah, unit lingkungan, manajemen hutan mini, dan juga administrasi. Yang pertama dimulai dari operasional, mulai dari pengumpulan limbah cair dari pipa pembuangan proses pabrik yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu dilanjutkan ke penyaluran limbah ke kolam lagun di unit pengolahan limbah. Lalu diambil sampel limbah ini
dan juga diuji lab. Dan lalu di unit lingkungan ini kita akan menguji lab apakah kualitas air sudah sesuai standar baku mutu lingkungan. Jika iya, kita akan menginterbusi irigasi airnya melalui manajemen hutan mini atau distribusi airnya itu ke hutan-hutan. Lalu kalau misalnya tidak, kita akan kembali ke pengumpulan limbah cair dari pipa pembuangan proses pabrik. Selanjutnya untuk manajemen hutan mini, setelah distribusi irigasi, kita akan melakukan pemilihan vegetasi yang dimana kita akan melakukan apakah air ini cocok dengan hutan gitu. Selanjutnya ada administrasi. Jadi setelah produksi tercapai atau proses pengolahan limbah ini tercapai gitu, pencatatan dan kualitas air ini harus dicatat, dan juga kondisi hutan juga harus dicatat gitu, bagaimana gitu prosesnya, apakah buruk atau baik gitu. Selanjutnya ada pengolahan air limbah. Yang pengolahan air limbah ini kita akan ada mencakup 4 unit, yaitu unit produksi, unit pengolahan air limbah, petugas laboratorium, dan juga unit lingkungan. Dari produksi kita akan memulai pelepasan air sisa produksi dari produksi yang misalnya kayak kertas ataupun apa gitu yang diproduksi di PT Indah Kiat ini. Lalu selanjutnya ada penyaringan kasar, kayak misalnya air ini misalnya ada sampah-sampah tertentu atau apa, jadi kita akan melakukan penyaringan kasar. Lalu selanjutnya proses sedimentasi awal dan juga proses kimia dan biologi. Jadi di unit pengolahan air limbah ini kita akan melakukan proses kimia dan biologi ke air tersebut. Jadi air tersebut itu kita masukkan bubuk-bubuk kimia untuk menetralisirkan air tersebut agar tidak kotor ataupun dari sampah tersebut. Lalu selanjutnya petugas laboratorium ini mengambil sampel air tersebut dan menguji parameter kualitasnya. Jadi apakah kualitas air itu sudah sesuai standar regulasi pemerintah atau belum? Jika misalnya tidak, kita akan kembali ke proses pelepasan air sisa produksi, dan jika ya, kita akan beralih ke unit lingkungan, yaitu jadi air yang tersebut udah dicek kualitasnya dan juga diproses, air tersebut akan dialirkan ke lagon. Selanjutnya ada pengolahan limbah padat. Di sini kita akan menggunakan 7 unit, yaitu unit produksi, unit insinerator, unit energi, unit pengendalian emisi, unit lingkungan, dan juga operasional lapangan dan juga administrasi. Pertama kita akan memasuki dari produksi, yaitu memulai pengumpulan limbah padat, lalu melanjutkan ke unit insinerator, yaitu memasukkan bahan atau feeding, lalu melakukan proses oksidasi dengan suhu tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki unit energi, yaitu untuk pemulihan energi dari oksidasi suhu tinggi ini. Lalu kita akan memasuki unit pengendalian emisi, yaitu untuk pembersihan gas buang dari oksidasi suhu tinggi itu. Lalu selanjutnya unit lingkungan untuk mengecek parameter emisi udara dan pembakaran memenuhi standar regulasi pemerintah. Apakah emisi udara ini mencemarkan lingkungan atau tidak gitu. Jika misalnya tidak, kita akan kembali ke proses oksidasi suhu tinggi untuk mengecek suhu tingginya itu jangan terlalu tinggi. Lalu jika ya, kita akan melanjutkan operasional lapangan untuk pengolahan residu atau abu dari limbah padat tersebut. Lalu kita akan melanjutkan ke unit administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Lalu selanjutnya kita akan pengelolaan hutan lestari. Di pengelolaan hutan lestari ini kita akan mencakup 6 unit, yaitu unit pembibitan, unit perencanaan, unit operasional kehutanan, unit perlindungan hutan, unit pemanenan, unit logistik, dan administrasi. Yang pertama kita akan dari unit pembibitan untuk menseleksi benih dan pembibitan biji tersebut. Lalu kita akan memasuki unit perencanaan untuk mensurvei dan penyiapan lahan.
Lalu selanjutnya untuk operasional kehutanan untuk melakukan penanaman dan juga pemeliharaan hutan yang sudah ditanami bibit tersebut atau benih tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke unit perlindungan hutan untuk memonitoring dan proteksi hutan tersebut. Lalu kita akan memasuki unit pemanenan untuk mengecek apakah pohon siap panen. Jika tidak, kita akan melakukan monitoring tersebut di unit perlindungan hutan. Lalu jika ya, kita akan melakukan penebangan kayu tersebut jika siap panen. Lalu di logistik administrasi kita akan melakukan pencatatan dan pengangkutan kayu tersebut. Lalu selanjutnya dari pengelolaan limbah industri, yang dimana ada 5 unit yang mencakup di pengelolaan limbah industri ini. Yang pertama ada operasional, laboratorium, tim teknis, unit lingkungan, dan juga administrasi. Yang pertama dari operasional, kita akan melakukan pemilihan sumber limbah dan juga lanjut ke laboratorium untuk mengkalibrasi peralatan agar si peralatan ini bersih untuk selanjutnya untuk pengujian sampel. Setelah peralatan dibersihkan, kita akan mengajukan pengujian sampel tersebut dan juga lanjut ke tim teknis untuk melakukan pemeliharaan dan pemantauan. Lalu di unit lingkungan ini kita akan mengecek hasil uji limbah apakah sesuai standar regulasi perusahaan atau pemerintah. Jika misalnya tidak, kita akan kembali ke pemilihan sumber limbah. Jika misalnya ya, kita akan melanjutkan ke proses pemantauan bioindikator. Lalu selanjutnya kita akan ke unit administrasi untuk melakukan dokumentasi dan juga pencatatan pengelolaan. Lalu selanjutnya ke sistem pengelolaan air, yang mana ada 5 unit yang mencakup di sistem pengelolaan air ini. Yang pertama ada dari sumber air, kita akan mengambil di sini kita akan mengambil pengambilan air. Lalu lanjut ke unit pengelolaan air ini untuk melakukan penyaringan awal, lalu penambahan kimia, proses pengendaman kotoran tersebut, lalu penyaringan akhir. Lalu di petugas lab kita akan menguji kualitas air, cek kesiapan penggunaan air tersebut. Jika tidak, kita akan melakukan penyaringan awal kembali. Jika ya, kita akan melanjutkan ke tim operasional untuk melakukan distribusi air bersih tersebut ke hutan mini. Lalu selanjutnya melakukan administrasi atau pencatatan penggunaan air dan stok bahan kimia tersebut yang sudah digunakan. Lalu selanjutnya ada pengembangan masyarakat Perawang, yang dimana ada 6 unit yang mencakup di pengembangan masyarakat Perawang ini, yaitu mulai dari masyarakat. Di masyarakat ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, apa aja sih permasalahan yang ada di masyarakat ini. Lalu selanjutnya melanjutkan ke tim humas untuk mensurvei dan validasi permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Lalu perencanaan program, untuk perencanaan program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut di masyarakat. Lalu selanjutnya ke manajemen perusahaan untuk menyesuaikan program kebijakan perusahaan dan kesediaan anggaran tersebut. Jika tidak, proposal akan ditolak atau dikaji ulang. Lalu jika ya, kita akan melakukan tim pelaksana, lanjutkan ke tim pelaksana untuk mengeksekusi program dan juga pendampingan. Lalu lanjut ke sustainability untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi program pemberdayaan di masyarakat Perawang ini. Lalu melanjutkan administrasi untuk pencatatan realisasi program tersebut atau melakukan publikasi. Lalu selanjutnya kita ke karton putih industri dengan mencakup 5 unit di karton putih industri ini. Yang pertama kita akan dimulai dari tim penyiapan stok untuk penyediaan pulp dan juga pencampuran bahan baku dengan bahan kimia. Lalu selanjutnya ke tim produksi untuk pembentukan lembaran karton, pengurangan atau pengeringan kadar air, pelapisan permukaan karton tersebut. Lalu di petugas lab atau quality control ini kita akan menguji kualitas karton tersebut, apakah
hasil uji kualitas karton ini sesuai standar. Apakah ketahanannya sudah jelas atau sudah sesuai standar perusahaan itu. Jika tidak, kita akan kembali ke tim produksi untuk melakukan pembentukan lembaran karton tersebut kembali. Lalu jika ya, kita akan melakukan finishing dan pengemasan untuk pemotongan jumlah sesuai ukuran dari perusahaan tersebut dan pengemasan produk jadi dan juga penyimpanan dan melanjutkan ke administrasi untuk pencatatan atau laporan produksi tersebut. Lalu selanjutnya ke karton coklat industri, mencakup 5 unit, yaitu tim penyiapan stok, tim produksi, petugas lab atau quality control, lalu tim finishing dan pengemasan dan juga administrasi. Jadi di tim penyiapan stok ini kita akan melakukan penyediaan serat, menyiapkan campuran serat, penguraian bahan dan juga pembersihan serat, lalu melakukan penggilingan serat. Di tim produksi ini kita akan melakukan pembentukan lapisan kertas coklat, pengeringan dan pengepresan kadar air dari karton serat tersebut. Lalu petugas lab ini menguji kualitas karton, apakah kualitas karton ini sesuai standar perusahaan atau tidak. Jika tidak, kita akan melakukan pembentukan lapisan kertas coklat kembali di tim produksi. Lalu jika ya, kita akan melakukan finishing dan pengemasan untuk pemotongan jumlah sesuai ukuran dari perusahaan. Lalu pengepasan produk jadi dan penyimpanan, lalu melakukan administrasi atau pencatatan atau laporan produksi. Lalu selanjutnya ke kotak karton bergelombang. Di kotak karton bergelombang ini ada 6 unit, yaitu gudang, unit corrugating, unit converting, unit finishing, unit quality control, dan juga logistik. Di gudang ini kita akan menyediakan kertas roll. Lalu di unit corrugating akan melakukan pembuatan gelombang, perekat dan laminasi lem, dan memanaskan dan mengeringkan kadar air tersebut. Lalu di unit converting ini akan melakukan pencetakan, lalu pembuatan garis lipatan dan pemotongan celah sesuai dengan standar dari perusahaan. Lalu selanjutnya ke unit finishing untuk melakukan melipat lembaran karton dan menyambungkannya dengan lem atau kawat staple untuk menyesuaikan ketahanan tersebut sesuai standar dari perusahaan PT NDG tersebut. Lalu selanjutnya ke quality control untuk menguji kekuatannya. Jika misalnya kekuatannya tidak sesuai standar perusahaan, maka kita akan kembali untuk memanaskan dan mengeringkannya kembali. Lalu jika ya, kita akan melakukan pencatatan dan pengiriman di logistik. Selanjutnya ada proses duplex, proses yang diawali dengan tahap perancangan dan R&D untuk menentukan spesifikasi, komposisi, serta parameter produksi. Selanjutnya dilakukan persiapan bahan baku yang meliputi penyiapan serat lapisan atas, serat lapisan bawah, hingga bahan kimia pendukung. Masuk ke proses produksi. Bahan dibentuk menjadi lembaran basah, lalu melewati tahap pressing, pengeringan, dan coating. Setelah itu dilakukan pengujian kualitas. Jika produk tidak memenuhi spesifikasi, alur akan kembali ke tahap penentuan parameter produksi. Namun, jika sudah, proses berlanjut ke tahap finishing untuk pemotongan, pengemasan, dan penyimpanan di gudang hingga selesai. Selanjutnya ada triplex, yaitu alur ini dimulai dari analisis, pemesanan, dan persiapan bahan, lalu masuk ke tahap produksi di mana serat dibuat menjadi 3 bubur lapisan, disatukan dan dikeringkan. Setelah itu pengujian, kualifikasi, dan dikemas. Jika hasil sesuai standar, maka produk sinar card siap digunakan. Namun jika tidak sesuai, proses harus diulang kembali dari tahap pembuatan bubur. Selanjutnya ada proses pembuatan E4 Rebirth, dimulai dari perancangan spesifikasi dan komposisi lapisan, serta penempatan parameter produksi. Setelah itu dilakukan persiapan serat lapisan atas, serat lapisan bawah, dan serat lapisan bahan kimia pendukung. Lembaran kemudian dibentuk, diperas, dan dikeringkan, dan diberi lapisan.
Jika lolos uji kualitas, produk dipotong dan dikemas. Jika gagal, alur kembali ke tahap penentuan parameter produk. Selanjutnya, ada Food Packaging Board. Diawali dengan seleksi bahan baku dan pembentukan karton multiply. Selanjutnya, dilakukan pelapisan kritis, finishing permukaan, dan pemberian aditif khusus. Jika hasil uji memenuhi standar estetika dan teknis, produk akan ke tahap finishing dan pemasangan. Jika tidak, proses diulang dari pembentukan karton. Selanjutnya ada test liner. Proses dimulai dengan pengadaan dan sortir bahan daur ulang atau OCC. Dilanjutkan dengan proses pemulaan. Lembaran dibentuk menjadi dengan mengoptimalkan keseimbangan serat serta kontrol kekerasan dan kadar air yang persisi. Jika uji fermenter dipenuhi, produk masuk ke tahap holding atau distribusi. Jika tidak, alur kembali ke tahap permulaan. Alur proses ini menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada unit stok, itu mulai, terus ada menyediakan bahan baku kayu, kertas, daur ulang, dan pengolahan bubur kertas dan pembersihan. Terus pengalihan serat untuk memastikan contamination control. Terus yang kedua ada unit produksi. Mencetakkan bubur kertas dan pembentukan dialirkan untuk membentuk lembaran kertas mentah. Selanjutnya ada pengeringan. Lembaran dipres dan dipanaskan untuk menghilangkan kadar air. Lalu ada quality control. Ada gateway, itu kalau tidak itu akan dikembalikan ke pengeringan serat dan consistency control. Jika ya, lanjut ke tahap akhir, unit finishing. Itu ada pemrosesan akhir. Kertas digulung menjadi jumbo roll dan dipotong sesuai ukuran. Terus di labeling awal. Jadi ini pemberian label identitas dan penyimpanan sementara. Terus quality control lagi. Untuk diverifikasi akhir, pengecekan label dan kondisi penyimpanan sebelum barang dinyatakan selesai dan siap dikirim. Selanjutnya ada gambar ini. Pembuatan karton bergelombang. Proses dimulai dari penyediaan kertas roll, terus kemudian lapisan linier dan bergelombang disatukan melalui pembentukan gelombang dan pemberian lem. Setelah itu, lembaran karton dipotong memanjang dan melintang sesuai ukuran yang ditentukan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan kualitas seperti ukuran, ketebalan, dan daya rekat lem. Jika tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan. Jika sudah sesuai, lembaran disusun, dicatat, dan dikirim ke pelanggan. Proses pun selesai. Selanjutnya ada single phase box. Itu proses dimulai dari penentuan kebutuhan produksi, lalu dilanjutkan dengan persiapan file cetak serta pembuatan desain kemasan. Selanjutnya dilakukan proses pencetakan offset pada karton di berpermukaan halus seperti ivory board atau duplex, yang bisa dilanjutkan dengan laminasi atau pencetakan langsung pada lapisan khusus. Setelah itu, karton masuk ke tahap di-cutting untuk membentuk pola kotak. Produk kemudian melalui quality control untuk memastikan hasil cetak, ketebalan material, dan daya rekat sesuai standar. Jika ditemukan cacat, dilakukan perbaikan rework. Sedangkan sisa material dikumpulkan untuk daur ulang terakhir.
produk dikemas dan disiapkan dikontribusikan. Nah, diagram ini proses produksi kata diagram berdasarkan pesanan pelanggan. Proses dimulai dari perencanaan produksi sesuai order, kemudian penyimpanan bahan baku linear dan medium. Selanjutnya dilakukan pembentukan bergelombang medium dan perekatannya dengan linear dengan terbentuk papan karton. Karton kemudian masuk ke tahap pencetakan. Dilanjutkan slotting untuk membentuk celah dan garis lipat serta desain kotak khusus sesuai kebutuhan. Setelah itu dilakukan quality control untuk memastikan ketepatan ukuran dan kekuatan kerekatan rekat. Jika belum sesuai standar, dilakukan perbaikan. Jika sesuai karton dilipat, direkatkan, dikemas dan siap dikontribusikan. Lalu ada folding box. Mulai dari permintaan hingga distribusi. Proses diawali dengan permintaan, produksi, dan persiapan file cetak. Kemudian dilakukan perencanaan struktur serta desain grafis kotak lipat. Setelah desain disetujui, dilakukan pencetakan offset pada karton putih premium. Dilanjutkan pengeringan laminasi dan di-coating untuk membentuk kotak. Selanjutnya kotak dilipat dan dibentuk. Lalu masuk tahap quality control untuk memastikan presisi bentuk, kerapian lipatan, dan kualitas visual. Terakhir, produk dikemas dan siap didistribusikan. Oke, selanjutnya kita mulai dari secret packing board. Yaitu proses ini dimulai dari permintaan atau brief awal. Di tahap ini biasanya sudah ada gambaran awal mengenai kebutuhan kemasan yang ingin dikembangkan. Setelah itu tim melakukan identifikasi itu yang ini, identifikasi kebutuhan teknis dan visual. Nah, jadi kita lihat dulu seperti apa desainnya, bagaimana tampilan visualnya, dan kebutuhan teknis dasar dari kemasan tersebut. Setelah kebutuhan awal jelas, proses lanjut ke analisis, regulasi, dan resiko produk. Nah, di sini dicek apakah produk ini memungkinkan untuk dikembangkan dari sisi aturan dan potensi atau risikonya gitu. Terus dari hasil analisis ini muncul keputusan apakah produk layak dikembangkan atau tidak. Kalau dinilai tidak layak, maka proyek langsung dihentikan di sini. Tapi kalau layak, proses dilanjutkan. Nah, habis itu tahap berikutnya adalah perancangan spesifikasi teknis kertas. Di sini spesifikasi produk mulai diperdalam, terutama terkait material kertas yang akan digunakan. Setelah spesifikasi teknisnya ditentukan, tim menetapkan target kinerja produk seperti kualitas cetak, kemampuan lipat, dan fungsi proteksi kemasan. Nah, jika target sudah jelas, proses masuk ke area produksi. Diawali dengan persiapan material dan setting awal mesin, supaya bahan dan mesin benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Setelah itu, dilakukan produksi percobaan atau trial run untuk melihat hasil nyata di mesin produksi. Bila diperlukan, hasil trial ini kemudian masuk ke tahap penghalusan dan pelapisan permukaan di sini, agar kualitas visual dan daya tahannya sesuai harapan kita. Itu produk hasil percobaan selanjutnya masuk ke tahap penguji teknis. Di sini penguji teknis. Habis dari penghalusan dan pelapisan permukaan selesai, terus kita ke pengujian teknis. Nah, mulai dari uji cetak, uji lipat, sampai uji fisik. Setelah pengujian teknis selesai, dilakukan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan produk benar-benar memenuhi semua standar yang berlaku. Nah, dari hasil evaluasi tersebut muncul keputusan apakah produk masih perlu penyesuaian atau tidak. Jika masih perlu penyesuaian, maka proses akan kembali ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan. Namun, jika sudah memenuhi semua persyaratan, produk bisa langsung masuk ke produksi skala penuh. Sini.
Nah, jika dia perlu penyesuaian, itu akan balik ke perancangan spesifikasi teknis kertas. Nah, habis itu kita lanjut produksi yang sudah diproduksi secara penuh, penuh, kemudian digunakan sebagai bahan kemasan rokok. Dan pada tahap ini seluruh proses dinyatakan selesai atau N. Habis itu kita lanjut ke percetakan dan pengemasan offset. Kita mulai dari start, terus permintaan layanan percetakan beserta spesifik produk. Setelah itu tim pengembangan produk melakukan analisis tujuan produk. Di tahap analisis tujuan produk ditentukan fungsi kemasan dan target pasar yang dituju supaya desain dan proses cetaknya sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Dari hasil analisis tersebut, tim melanjutkan ke studi material dan alternatif finishing untuk menentukan bahan yang paling sesuai serta opsi finishing yang bisa digunakan. Nah, jika material finishing sudah dipertimbangkan, dilakukan evaluasi biaya dan efisiensi desain. Tapi ini memastikan bahwa desain yang dirancangkan masih efisiensi secara biaya dan memungkinkan untuk diproduksi. Setelah evaluasi ini selesai, proses pengembangan produk dinyatakan selesai. Nah, sementara itu proses masuk ke area produksi cetak. Di sini produksi cetak di bawahnya. Nah, produksi dimulai dengan estimasi kapasitas dan jadwal produksi agar pekerjaan bisa disesuaikan dengan ketersediaan mesin dan waktu produksi. Setelah jadwal ditentukan, dilakukanlah pemeriksaan awal file di sini di bawahnya alurnya ini. Ini kan pemeriksaan awal file dan kesesuaian cetak. Nah, untuk memastikan file desain siap diproduksi dan tidak ada kesalahan teknis. Dari pemeriksaan ini muncullah keputusan. Nah, keputusan apakah produk siap diproduksi atau belum. Jika belum siap, ini di sini ya atau tidak. Jika belum siap, proses akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan ke studi material dan alternatif finishing. Setelah tahap pracetak selesai, kan ini kalau ya ke persiapan pracetak dan warna. Nah, kalau udah selesai, selama proses cetak berlangsung, dilakukanlah inspeksi antar proses. Dari pemeriksaan ini muncul keputusan apakah produk siap diproduksi atau belum. Jika belum siap, proses akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Di sini ya, ada atau tidak. Jika tidak, kita kembali ke studi material dan alternatif finishing. Nah, jika sudah siap, proses dilanjutkan ke persiapan pracetak. Sini meliputi pembuatan plate dan penyesuaian warna. Setelah tahap pracetak selesai, proses masuk ke cetak offset utama. Selama proses cetak berlangsung, dilakukan inspeksi antar proses, khususnya pada kesesuaian warna dan register cetak. Dari hasil inspeksi ini ditentukan apakah hasil cetak sudah sesuai dengan spesifikasi. Jika hasil cetak belum sesuai, maka dilakukan penyesuaian dan cetak ulang. Namun jika sudah sesuai, proses dilanjutkan ke proses pengemasan seperti die cut, lipat, dan lem setelah proses pengemasan selesai. Setelah proses pengemasan selesai, tahapan produksi dinyatakan selesai ya. Oke, kita selanjutnya ke converted food service packaging. Sini kita lihat, kita zoom, kelihatan. Nah, proses ini dimulai dari spesifikasi kebutuhan produk dan volume. Di tahap awal ini ditentukan jenis kemasan makanan yang dibutuhkan, fungsinya serta jumlah atau volume produksi yang direncanakan. Dari spesifikasi tersebut dilakukan pengecekan apakah spesifikasi sudah layak atau belum. Jika spesifikasi dinilai belum layak, maka proses masuk ke evaluasi teknis awal. Pada tahap ini dilakukan kajian awal terkait kemampuan teknis, material, dan proses pembuatannya. Hasil evaluasi ini kemudian dilanjutkan ke studi alternatif material. Ini untuk mencari opsi bahan yang paling sesuai. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian desain. Dilakukanlah
setelah studi alternatif material dilakukan penyesuaian desain awal. Lalu spesifikasi diperbarui dan dicek kembali sampai dinilai layak. Jika spesifikasi dinyatakan layak, proses berlanjut ke seleksi material food grade. Ya, material yang dipilih harus aman untuk makanan dan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi kemasan. Setelah material ditetapkan, dilakukan penentuan bentuk produk. Nah, di sini yaitu menentukan bentuk akhir kemasan sebelum diproduksi dulu. Selanjutnya proses masuk ke tahap konversi dan pembentukan, dimulai dari cutting, yaitu pemotongan bahan sesuai pola. Setelah itu dilakukan preform shape untuk membentuk struktur awal kemasan. Mungkin kalau di diagram sini saya belum dicantumkan, tapi saya bisa jelaskan. Ya, setelah itu dilakukan preform shape gitu ya tadi untuk membentukkan struktur awal kemasan. Proses dilanjutkan dengan lipat dan rekat yang aman untuk pangan sehingga kemasan siap digunakan secara fungsional jika dibutuhkan. Dilakukan pelapisan perlindungan di sini untuk menambah daya tahan atau keamanan produk. Kemasan yang sudah dibentuk kemudian masuk ke tahap uji keamanan. Kemasan yang sudah dibentuk kemudian masuk ke tahap uji keamanan fungsi. Di sini diuji apakah kemasan benar-benar aman atau untuk makanan dan berfungsi sesuai tujuan. Dari hasil uji ini muncul keputusan apakah diperlukan perlindungan tambahan atau tidak. Di sini jika perlindungan tambahan diperlukan, maka dilakukan pelapisan lanjutan. Jika tidak diperlukan, proses dilanjutkan ke evaluasi limbah dan daur ulang. Ini jika tidak, jika iya, pelapisan perlindungan akan ditambahkan. Jika tidak perlu, evaluasi langsung ke tes evaluasi limbah dan daur ulang. Ini untuk memastikan aspek berkelanjutan dan pengolahan sisa material. Nah, di sisi pelanggan sini, proses dimulai dari pengiriman kebutuhan produk ke pihak penyedia kemasan. Setelah seluruh proses produksi dan pengajian selesai, pelanggan akan menerima produk kemasan. Kemasan tersebut kemudian dimanfaatkan produk. Sebentar. Di sisi pelanggan, proses dimulai dari pengiriman kebutuhan produk ini kan ke pihak penyedia kemasan. Setelah seluruh proses produksi dan pengujian selesai, pelanggan akan menerima produk kemasan. Kemasan tersebut kemudian dimanfaatkan atau digunakan, dan pada tahap ini proses dinyatakan selesai atau end. Lanjut kita ke color weight free paper. Proses ini dimulai dari permintaan warna. Langsung saja ya guys. Dan spesifikasi di sini. Kita start dulu, lanjut ke permintaan warna dan spesifikasi untuk produk kertas. Untuk produk kertas, permintaan ini menjadi acuan utama dalam seluruh proses produksi, terutama terkait warna akhir dan karakteristik kertas yang diinginkan. Nah, setelah itu dilakukanlah penerimaan di sini, penerimaan bahan baku, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bahan baku untuk memastikan material yang diterima sesuai dengan standar kualitas. Bahan baku yang sudah lolos pemeriksaan masuk ke tahap pengolahan serat. Pengolahan serat ini karena di sini ketutupan logo Visual Paradigm, ya sebenarnya ini pengolahan serat murni atau pulping. Pada tahap ini serat diolah menjadi pulp yang siap diproses lebih lanjut. Lalu dilanjutkan pembersihan dan penghalusan pulp sini agar kualitas pulp seragam dan bebas dari kontaminan. Pulp yang sudah siap masuk ke proses produksi kertas di sini.
di bawahnya ada di produksi kertas. Tahap pertama adalah pengaturan parameter mesin. Nah, di mana setelah mesin disesuaikan dengan spesifikasi produk. Setelah parameter ditentukan, dilakukan pembentukan lembaran kertas. Lembaran ini kemudian melalui proses penambahan pewarna dan pengaturan warna. Sesuai permintaan awal, setelah warna tercapai, kertas masuk ke tahap deterring dan pengeringan untuk menurunkan kadar air dan menstabilkan struktur kertas. Lembaran kertas yang sudah kering selanjutnya menjalani uji mutu kertas di sini, meliputi pemeriksaan warna, ketebalan, kehalusan, dan kekuatan. Dari hasil uji ini ditentukan apakah mutu kertas sudah sesuai standar atau belum. Jika mutu belum selesai, dilakukan penyesuaian parameter produksi. Kemudian proses produksi diulang sampai kualitas tercapai. Nah, jika mutu sudah sesuai standar, produk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sini, kertas yang sudah lolos uji untuk masuk ke tahap pelepasan produk, kemudian dilakukan penggulungan atau pemotongan lembar sesuai kebutuhan. Setelah itu dilanjutkanlah pemeriksaan akhir produk untuk memastikan tidak ada cacat sebelum pengemasan. Produk yang sudah lolos pemeriksaan akhir kemudian masuk ke tahap pengemasan dan penyimpanan. Tahap akhir ini adalah penyiapan distribusi, di mana produksi siap dikirim ke pelanggan. Setelah ini proses produksi kertas dinyatakan selesai atau end. Lanjut saja ke ini Quran paper. Nah, proses ini dimulai dari seleksi bahan baku pulp, di mana digunakan pulp dari 100% serat murni untuk memastikan kualitas dasar kertas Quran yang akan diproduksi. Setelah bahan baku dipilih, dilakukan pemeriksaan kemurnian dan kehalusan pulp untuk memastikan tidak ada kontamin serta sesuai standar pulp. Nah, setelah itu kita masuk ke penghalusan dan stabilisasi serat. Nah, pulp yang sudah stabil selanjutnya masuk ke produksi kertas. Produksi kertas tahap awalnya adalah pengaturan formula kertas Quran yang menentukan komposisi bahan agar memiliki karakteristik ringan, halus, dan sesuai untuk penulisan atau pencetakan Al-Quran. Setelah formula ditetapkan, dilakukan pengaturan parameter mesin produksi seperti kecepatan, tekanan, dan aliran pulp. Dari sini proses dilanjutkan ke pembentukan lembaran kertas. Nah, lanjut, lembaran kertas yang terbentuk kemudian melalui pengeringan awal untuk mengurangi kadar air, menjaga kestabilan bentuk. Setelah itu dilakukan finishing permukaan yang bertujuan memperbaiki tekstur kertas dan meningkatkan keterbacaan tulis di atasnya. Kertas yang sudah melalui finishing kemudian masuk ke tahap uji kualitas Quran paper. Pada tahap ini diuji beberapa aspek penting seperti ketebalan, opasitas, kehalusan permukaan, dan daya serap tinta. Dari hasil pengujian ini ditentukan apakah kertas sudah memenuhi standar Quran atau belum nih. Sini. Jika hasil uji belum memenuhi standar, dilakukan penyesuaian parameter produksi. Lalu proses produksi diulang sampai kualitas yang diinginkan tercapai. Nah, jika hasil uji sudah memenuhi standar, produk dapat dilanjutkan. Kertas yang sudah memenuhi standar kemudian masuk ke tahap pelepasan produk. Lalu dilanjutkan dengan pemotongan kertas sesuai standar ukuran. Setelah itu dilakukan pengemasan produk untuk menjaga kualitas selama penyimpanan dan pengiriman. Tahap terakhir adalah penyiapan distribusi, di mana produk siap dikirim ke pelanggan. Dan proses pun dinyatakan selesai atau end. Selanjutnya ada diagram
duplicating paper. Nah, diagram ini menggambarkan alur proses produksi kertas duplikat yang terstruktur dari hulu hingga hilir dengan fokus pada pengendalian kualitas. Proses dimulai dari seleksi dan persiapan bahan baku pulp, dilanjutkan dengan pengelolaan pulp. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah pulp sudah memenuhi standar. Jika sesuai, proses dilanjutkan ke pembentukan lembar kertas pada mesin kertas. Nah, selanjutnya dilakukan pengaturan ketebalan dan gramatur untuk memastikan spesifikasi produk terpenuhi. Dan setiap tahapan utama dilengkapi dengan gateway evaluasi kualitas sehingga hanya produk yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan proses. Pada tahap akhir, bagian quality control melakukan pemotongan kertas sesuai ukuran standar, pengemasan produk jadi serta pengecatatan produksi. Proses berakhir ketika kertas duplikasi siap didistribusikan secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan proses produksi yang terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada mutu guna menjamin konsistensi kualitas serta kertas duplikat. Selanjutnya ada diagram color industrial paper. Diagram ini menggambarkan alur produksi color industrial paper yang dimulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan akhir. Proses diawali dengan penentuan kebutuhan produksi, seleksi pulp serta serat murni, serta pemeriksaan kebersihan dan konsistensi serat. Bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi teknis akan di-reject. Pulp yang lolos kemudian diproses melalui pulping dan refining. Dilanjutkan pengaturan bulk dan porositas untuk mencapai karakter kertas yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pembentukan lembaran kertas, pengeringan, dan finishing permukaan. Pada tahap akhir, quality control melakukan inspeksi mutu berdasarkan bulk, porositas, dan daya serap sebelum kertas disliting, dikemas, dan siap didistribusikan. Selanjutnya ada color photocopy paper. Diagram ini menunjukkan alur produksi color photocopy paper dari awal hingga akhir. Proses dimulai dari seleksi serat dan pengolahan pulp, dilanjutkan dengan pencampuran warna yang dikontrol hingga homogen. Setelah itu, pulp dibentuk menjadi lembaran kertas dengan pengaturan gramatur, ketebalan, dan kekuatan tarik dan kelembapan. Selanjutnya, kertas masuk ke tahap quality control untuk memastikan kehalusan permukaan, kekuatan, serta konsistensi dan kecerahan warna. Produk yang lolos uji kemudian melalui finishing, pemotongan ukuran standar, dan pengemasan sehingga siap didistribusikan. Selanjutnya ada color book printing. Diagram ini menunjukkan alur proses produksi color book printing paper dari awal hingga produksi siap kemas. Proses ini dimulai dari penerimaan kebutuhan produksi dan pengelolaan pulp yang disesuaikan dengan kapasitas dan warna. Selanjutnya dilakukan pembentukan lembaran kertas serta pengaturan formasi dan bulk untuk memastikan kestabilan struktur kertas. Setelah itu, kertas masuk ke tahap quality control meliputi pengeringan dan finishing. Produk yang belum lulus quality control dilakukan pemotongan sesuai ke spesifikasi dan pengemasan, sedangkan yang tidak lulus tidak diproses lanjut. Diagram ini menegaskan bahwa setiap tahap produksi dilengkapi titik kontrol kualitas agar kertas cetak buku yang berwarna memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada diagram color stationery. Diagram ini menggambarkan proses bisnis produksi kertas berwarna dari tahap perencanaan hingga pengemasan. Proses dimulai di PPIC dan R&D dengan penentuan kebutuhan produksi, spesifikasi produk, serta formulasi pulp dan warna. Selanjutnya di bagian produksi pulp dan pewarnaan, pulp virgin fiber diolah dan dicampur warna sesuai formulasi. Kemudian dilakukan pengecekan apakah warna sudah sesuai. Jika sesuai, proses berlanjut ke produksi kertas, yaitu pembentukan lembaran kertas dan pengaturan ketebalan dan fleksibilitas, pengeringan, serta finishing permukaan.
Setelah itu, produk masuk quality control untuk pemeriksaan mutu. Apabila produk memenuhi standar, proses dilanjutkan ke finishing dan packaging, meliputi pemotongan, penyelesaian akhir, dan pengemasan produk. Diagram ini menekankan pentingnya pengendalian kualitas dan kejelasan peran antar departemen agar produk akhir sesuai standar. Dan selanjutnya ada line paper. Diagram ini menunjukkan alur proses produksi kertas dari bahan baku hingga distribusi pasar yang dibagi ke beberapa tahapan utama. Yang pertama ada procurement dan raw material. Proses ini dimulai dari seleksi dan pemeriksaan kualitas pulp. Jika belum memenuhi standar, dilakukan pengolahan ulang hingga konsistensi dan serat sesuai target. Yang kedua ada pulping proses. Pulp ini diolah secara terkontrol dengan pengaturan konsistensi dan kebersihan serat untuk memastikan kesiapan masuk proses ke mesin. Yang ketiga ada machine operation. Pulp dibentuk menjadi lembaran kertas, diatur gramatur dan ketebalannya, lalu dicek apakah sudah memenuhi standar. Jika belum, dilakukan penyesuaian proses. Dan yang keempat, finishing dan distribusi. Kertas dipotong, lalu dikemas dan didistribusikan ke pasar. Nah, selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Yang pertama ada sistem operasional PT Indah Kiat sudah matang, namun belum terintegrasi secara menyeluruh, dan terus data antar lini produksi berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak tersinkronasi real time. Terus integrasi antar produksi dan pengelolaan kualitas masih terbatas, menyebabkan umpan balik terlambat dan potensi pemborosan. Yang keempat ada data lingkungan dan energi hasil limbah belum dimanfaatkan secara strategis dalam perencanaan produksi. Yang kelima, koordinasi lintas lokasi pabrik belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan efisiensi kapasitas. Yang keenam, informasi pendukung manajerial masih terfragmentasi, membuat pengambilan keputusan strategis menjadi lambat atau kurang akurat. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Yang pertama dibutuhkan sistem terintegrasi yang menyatukan data lintas fungsi, lini produksi, dan lokasi produk pabrik. Yang kedua, sistem harus mendukung perencanaan proaktif, bukan reaktif. Yang ketiga, integrasi data kualitas, lingkungan, dan energi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Yang keempat, penyediaan data terpusat dan real time bagi manajemen untuk mendukung keputusan strategis. Yang kelima, solusi yang dibutuhkan adalah Enterprise Resourcing Planning atau ERP sebagai tulang punggung integrasi proses bisnis. Nah, yang selanjutnya ada alasan PT Indah Kiat kenapa butuh ERP. Yang pertama, kebutuhan integrasi proses yang kompleks dan terdistribusi. Yang kedua, optimalisasi rantai pasok internal dan eksternal. Yang ketiga, peningkatan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Keempat, mendukung inisiatif keberlanjutan dan pelaporan lingkungan. Yang kelima, modernisasi sistem menuju industriasi. Saat ini menampilkan estimasi awal IRP. Analisis kebutuhan dan desain solusi mencakup perencanaan dan pemetaan proses bisnis. Terus ada lisensi perangkat lunak IRP. Ini merupakan biaya pembelian atau hak pengguna sistem. Terus ada customisasi dan pengembangan dilakukan agar IRP sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus ada infrastruktur IT dan keamanan. Itu mencakup server, jaringan, dan sistem
pengamanan data, ada migrasi dan konversi data. Itu memastikan data lama dapat digunakan di sistem yang baru. Terus ada pelatihan end user bertujuan agar pengguna siap mengoperasikan IRP. Yang terakhir ada proyek implementasi dan manajemen. Itu mencakup pengelolaan proyek dari awal hingga go live. Selanjutnya ada slide ini menjelaskan biaya operasional tahunan ERP. Terus ada pemeliharaan sistem dan pembaruan. Lisensi mencakup update, patch, dan perpanjangan lisensi agar sistem tetap optimal. Dukungan teknis premium. Memastikan penanganan cepat jika terjadi gangguan atau masalah sistem. Selanjutnya ada biaya infrastruktur cloud atau data center, digunakan untuk penyimpanan data dan operasional sistem ERP. So, ada tim internal bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional harian ERP. Biaya tahunan ini diperlukan untuk menjaga keandalan, keamanan, dan keberlanjutan sistem ERP dalam jangka panjang. Slide ini menunjukkan perkiraan manfaat finansial tahunan yang diperoleh perusahaan setelah menerapkan sistem ERP, mengoptimalisasikan rantai pasok dan inventory, meningkatkan ketersediaan barang, dan menurunkan biaya persediaan. Ada efisiensi tenaga kerja dan administrasi, dicapai melalui otomatisasi proses. Terus ada peningkatan utilisasi dan hasil produksi, berdampak langsung pada output dan produktivitas. Selanjutnya ada penghematan biaya logistik dan distribusi melalui perencanaan yang lebih akurat. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan dari layanan dan kualitas akibat proses yang lebih terintegrasi. Terus ada optimalisasi keberlanjutan dan ekonomi sirkular serta pengurangan biaya, kepatuhan, dan risiko. Implementasi ERP ini memberikan manfaat finansial signifikan dan berkelanjutan setiap tahun, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Slide ini menunjukkan efisiensi waktu dan biaya setelah pengimplementasi ERP dibanding kondisi sebelum. Ada integrasi perencanaan, menyatukan perencanaan produksi dan logistik lintas pabrik secara real time, sehingga waktu perencanaan turun hingga 40% dan biaya inventory berkurang 20-25%. Terus ada pelaporan dan kepatuhan. Proses pelaporan yang sebelumnya manual kini otomatis dan terpusat, membuat waktu pelaporan keberlanjutan turun hingga 70% dengan akurasi yang lebih tinggi. Ada lagi siklus operasi pelanggan, alur order to cash menjadi terotomatisasi end to end, mempercepat siklus operasional hingga 25% sampai 30% dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelusuran dan kualitas. ERP menyediakan traceability terpusat dari bahan baku hingga produk akhir, sehingga waktu terinvestigasi kualitas turun 50% dan konsistensi produk meningkat. Modul ERP mengimplementasi mencakup inti hingga pendukung seperti finance, procurement,
inventory, produksi, quality, maintenance, SCM, HCM, dan EHS. Terus ada lokasi. Nah, sistem diterapkan secara multiplan untuk mendukung operasional seluruh pabrik. Ada pengguna, digunakan oleh lintas divisi dan manajemen dari level operasional hingga eksekutif. Terakhir ada integrasi. ERP terintegrasi dengan sistem eksternal utama seperti MES, LMS, dan SCADA untuk mendukung data real time dan kontrol produksi. Selanjutnya kita memasuki strategi dan tahapan implementasi ERP. Yang pertama ada tahapan siklus hidup implementasi ERP. Nah, diagram tersebut menggambarkan alur siklus hidup implementasi ERP yang berjalan secara bertahap terstruktur dari awal hingga berkelanjutan. Proses diawali dari tahap perencanaan untuk membangun fondasi, proyek, dan tim. Lalu dilanjut dengan analisis kebutuhan serta desain guna pemetaan proses bisnis yang dituju atau to be. Setelah itu, sistem dikonfigurasikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian diimplementasikan bersama dengan migrasi data agar sistem siap digunakan. Tahap go live atau hypercare memastikan sistem berjalan stabil dan operasional harian, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja melalui KPI. Siklus ini ditutup dengan continuous improvement di mana ERP terus dikembangkan agar memberikan nilai bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada planning. Yang pertama itu pembentukan proyek. Nah, diagram ini menjelaskan tentang tahap perencanaan implementasi ERP melalui pembentukan struktur proyek yang jelas. Setiap peran melalui dari direksi hingga tim inti dan konsultasi ERP memiliki tanggung jawab spesifikasi agar keputusan strategis, pengelolaan proyek, analisis kebutuhan, serta pendukung teknis berjalan terkoordinasi dan efektif sejak awal. Selanjutnya ada planning perencanaan proyek. Diagram ini merencanakan proyek ERP yang mencangkup pemetaan ruang hidup modul, yaitu jadwal implementasi bertahap, alokasi anggaran, strategi komunikasi, serta manajemen perubahan. Perencanaan ini memastikan implementasi ERP berjalan terarah, terkontrol, dan siap menerima oleh seluruh organisasi. Selanjutnya ada analisis desain sistem. Nah, analisis desain sistem ini diagram yang menjelaskan tahap analisis dan desain sistem ERP yang dengan memetakan proses bisnis saat ini dan yang dituju merumuskan kebutuhan sistem serta menyusun blueprint desain. Hasil akhirnya ini adalah sebagai dokumentasi desain sistem sebagai acuan perkembangan dan implementasi ERP. Selanjutnya, konfigurasi dan pengembangan. Yang pertama ada konfigurasi modul, yaitu penyesuaian modul ERP dengan PT Indakiat. Yang kedua, customization, yaitu penyesuaian proses manufaktur ERP dengan perusahaan. Yang ketiga ada integrasi, yaitu ERP dengan sistem existing di PT Indakiat itu. Yang keempat ada testing, yaitu unit test dan integration test. Jadi sebelum diintegrasi kita harus di testing dulu. Jadi ya. Jadi sebelum implementasi kita harus melakukan testing dulu di perusahaan itu sebelum menjalankannya. Yang selanjutnya ada implementasi dan migrasi data. Yang pertama ada migrasi data, yaitu data master dan transaksi. Yang kedua ada data cleansing, pembersihan data sebelum migrasi. Jadi pembersihan data sebelum migrasi ini takutnya ada data yang ke duplikat ataupun apapun itu. Yang ketiga ada mock migration, yaitu uji migrasi data. Jadi sebelum migrasi data kita harus menguji si mock migrasinya ini. Yang keempat ada integrasi, yaitu validasi koneksi antar sistem. Jadi integrasi koneksi antar sistem itu harus divalidasi gitu. Jangan sampai tidak divalidasi gitu. Yang keempat ada backup, yaitu menggunakan backup sistem lama dari sistem yang baru. Yang selanjutnya ada go live, yaitu go live dan hypercare. Yang pertama ada pra go live, yaitu final migrasi dan validasi.
Yang kedua ada Go Live yaitu ERP yang resmi digunakan. Yang ketiga ada Hypercare yaitu dukungan intensif awal. Yang keempat ada support yaitu tim siaga yang menangani kendala pas pra Go Live ini. Selanjutnya monitoring pasca Go Live. Yang pertama ada uptime system yaitu menjaga ketersediaan. Yang kedua pengguna aktif yaitu tingkat adopsi user pengguna ERP ini. Yang ketiga ada insiden yaitu mendeteksi masalah. Yang keempat ada kinerja sistem yaitu stabilitas ERP dalam perusahaan ini. Yang kelima adalah melakukan evaluasi atau perbaikan sistem. Selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Yang pertama ada gangguan operasional yang berdampak sangat tinggi, tapi untuk langkah mitigasinya itu implementasi secara bertahap. Yang kedua ada gagal migrasi data dengan dampak yang sangat tinggi, tapi mitigasinya menggunakan mock migration. Yang ketiga ada resistensi user dengan dampak yang sangat tinggi, tapi mitigasinya dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi karyawan tersebut. Yang keempat ada cost overrun atau biaya yang tidak terkondisi yang dampaknya sangat tinggi, yang mitigasinya itu bisa didapat dikontrol dalam perubahannya. Bye. Oke, kita masuk ke slide evaluasi implementasi ERP. Slide ini menjelaskan hasil evaluasi implementasi ERP yang dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari sisi integrasi data. Setelah ERP diterapkan, data yang sebelumnya tersebar di berbagai bagian sekarang menjadi lebih terpusat sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Selanjutnya, dari aspek efisiensi, proses kerja menjadi lebih cepat karena banyak aktivitas yang sebelumnya manual atau terpisah sekarang sudah terintegrasi dalam satu sistem. Dari sisi akurasi, ERP memungkinkan pengguna data secara real time. Ini membantu mengurangi kesalahan input dan membuat informasi yang digunakan lebih akurat. Terakhir, dari aspek kontrol, dengan sistem ERP, proses kerja menjadi lebih transparan sehingga monitoring dan pengemasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya ke slide rekomendasi pengembangan. Di slide ini berisi rekomendasi pengembangan ke depan setelah implementasi sistem berjalan. Rekomendasi pertama adalah pemanfaatan big data. Dengan data yang sudah terkumpul di sistem, perusahaan bisa melakukan analisis lanjutan untuk melihat pola produksi, efisiensi proses, sampai pengambilan keputusan yang lebih strategis. Rekomendasi berikutnya adalah penerapan IoT. Teknologi ini bisa digunakan untuk monitoring mesin secara real time sehingga kondisi mesin bisa dipantau terus dan potensi gangguan bisa diketahui lebih awal. Selanjutnya adalah penggunaan AI. Dapat dimanfaatkan untuk predictive maintenance, yaitu memprediksi kapan mesin berpotensi mengalami kerusakan sehingga perawatan bisa dilakukan lebih tepat waktu dan mengurangi downtime. Selanjutnya slide terakhir adalah kesimpulan. Ya, jadi itu kesimpulannya, implementasi sistem ERP pada PT Indah Kiat Pulp and Paper dilakukan untuk mengatasi kompleksitas proses bisnis manufaktur multiplan yang berjalan 24/7 dan masih menggunakan sistem yang terpisah antara divisi itu, sehingga menimbulkan keterbatasan integrasi data dan pengambilan keputusan. Melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, ERP dirancang untuk mengintegrasikan modul-modul utama perusahaan dan sistem pendukung secara terpusat dengan strategi phased implementation guna meminimalkan risiko operasional. Seluruh tahapan implementasi mulai dari perencanaan, analisis, konfigurasi, go live, hingga monitoring dan perbaikan berkelanjutan menunjukkan bahwa ERP mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, transparansi, serta kepatuhan sekaligus menjadi fondasi transformasi digital dan peningkatan daya saing perusahaan di masa depan. Kasih paham bos. Kasih paham bos. Ya udah nih, udah.
Oke, itu sekian dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, pasti banyak salah ya Pak. Ini saya juga belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.